Resmi, naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven disetujui. DPR dukung. Bung Towel jadi pengkritik timnas Indonesia, plus minta mainkan 60% pemain lokal. Bangganya Jay, Idzes rayakan promosi ke Serie A dengan bendera merah putih. Simak info selengkapnya berikut ini. Resmi, Komisi 3 DPR setujui naturalisasi Calvin Verdonk, Jens Raven. Komisi 3 DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi dua pemain keturunan dalam agenda sidang yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3/6/2024. Keduanya adalah Calvin Verdonk dan Jens Raven. Selanjutnya, naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven akan dibahas pada rapat paripurna DPR yang rencananya berlangsung Selasa, 4/6/2024. Komisi TRAI DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Calvin Verdonk dan Jens Raven. Ucap pimpinan Rapat Komisi 3 DPR Pangeran Khairul Saleh. Untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sambung Pangeran Khairul Saleh. Pada kesempatan sidang ini, Calvin Verdonk hadir secara langsung menghadap Komisi 3 DPR. Pemain kelahiran Belanda itu terpantau mengenakan batik yang didominasi warna hitam. Verdonk yang tengah berada di Jakarta ini kebetulan tengah mengikuti latihan timnas Indonesia. Sementara Jens Raven hadir secara virtual melalui Zoom dengan menggunakan batik berwarna krem. Berdasarkan pantauan, Jens Raven didampingi oleh pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, dan manajer tim, Ahmed Zaki Iskandar. Pemain berusia 18 tahun itu kini sedang memenuhi panggilan timnas U20 Indonesia. DPR RI dukung Bung Towel jadi pengkritik timnas Indonesia, selagi Shin Tae-yong diminta mainkan 60% pemain lokal. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, mendukung pandit kontroversial Tommy Welly alias Bung Towel sebagai tokoh utama pengkritik timnas Indonesia. Komisi 3 DPR RI baru saja menggelar rapat kerja untuk membahas terkait rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia pada dua calon pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Jens Raven. Hinca Panjaitan mengutarakan pendapatnya dalam sesi tanya-jawab dalam raker Komisi 3 tersebut yang digelar di Gedung DPR RI pada Senin, 3/6/2024. Anggota DPR RI dari fraksi Demokrat itu mengatakan bahwa saat ini, timnas Indonesia memerlukan sosok pengkritik untuk bisa sebagai penyeimbang di sepak bola tanah air. Kata naturalisasi ini menjadi polemik antara sahabat saya, Towel, Tommy Welly, melawan Erick Thohir. Towel melawan timnas. Towel melawan seluruh netizen, ujar Hinca Panjaitan, Senin, 3/6/2024. Karena Towel sangat kritis terhadap pemain naturalisasi ini. Dan kita butuh, biarkan saya membela saudara saya ini karena kita butuh dia untuk menyeimbangkan kritik kita terhadap sepak bola. Jadi kita butuh Tommy Welly untuk menjaga integritas sepak bola kita, tambahnya. Sosok yang akrab disapa Bung Towel itu memang menjadi musuh bebuyutan netizen karena sering mengkritik timnas Indonesia, terutama pelatih Shin Tae-yong. Tak jarang dirinya kerap melontarkan kritikan pedas terhadap pelatih Korea Selatan tersebut, baik saat timnas Indonesia mengalami kemenangan maupun menderita kekalahan. Meski demikian, terdapat beberapa pihak yang mendukung tindakan yang dilakukan Bung Towel, termasuk Hinca Panjaitan. Tapi jangan marah, karena kita perlu untuk menjaga integritas sepak bola Indonesia, tutup anggota Komisi 3 DPR RI tersebut. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI itu juga dihadiri langsung calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Calvin Verdonk hadir ditemani dengan jajanan pengurus PSSI, termasuk Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo juga nampak hadir dalam ruang rapat tersebut.
Sementara untuk Jens Raven, dirinya juga hadir dalam rapat tersebut melalui layanan konferensi video Zoom. Kemudian dalam raker Komisi X, Putra Nababan meminta Shin Tae-yong untuk menurunkan 60% pemain lokal, atau yang disebutnya sebagai pemain nasional. Ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Indonesia telah melaksanakan naturalisasi terhadap 25 pemain, kata Putra Nababan dalam rapat yang dilaksanakan Senin, 3 Sanings 2024. Di era sekarang ini adalah yang paling banyak. Ini sudah ada 11 pemain yang dinaturalisasi dari 2022, sambung Putra. Bahkan timnas kita, kalau sedang bertanding di lapangan, itu isinya lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional, tambahnya. Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimana tetap menjadi fokus untuk pembibitan pemain muda kita, tandasnya. Bahkan kalau bisa komposisi pemain di lapangan 60% lah pemain nasional. Jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi, kata Putra Nababan. Jay Itzes rayakan promosi ke Serie A dengan bendera merah putih. Venezia kunci tiket promosi ke Serie A musim depan. Sang bek tengah Jay Itzes merayakannya dengan membawa bendera merah putih. Venezia berhadapan dengan Cremonese di Pierluigi Penzo Stadium pada final leg kedua playoff Serie B. Senin, 3 Maret 2024, dini hari Gokabi. Venezia pun berhasil menang 1-0 lewat gol Christian Gitkaer di menit ke-24 dan Jay Itzes bermain penuh. Venezia menang dengan total agregat 1-0 setelah 0-0 di leg pertama. Artinya, Jay Itzes akan jalani Liga Italia musim depan sebagai pemain Indonesia pertama yang main di kompetisi tersebut. Saat perayaan di lapangan, Jay Itzes bersukacita dengan rekan-rekannya. Namun tak ketinggalan, Jay membawa bendera merah putih untuk berpose. Jay Itzes sudah memperkuat Venezia sejak musim panas 2023. Jay direkrut dari klub Belanda Go Ahead Eagles secara bebas transfer. Pemain berusia 24 tahun itu langsung jadi andalan utama Venezia di lini belakang. 25 penampilannya dicatatkan di Serie B. Jay sebelumnya menimba ilmu di tim akademi PSV Youth. Jay kemudian sempat bertualang ke VVV Venlo, FC Eindhoven, dan terakhir di Go Ahead Eagles. Bersama Go Ahead Eagles, Jay membukukan 53 penampilan di Eredivisie selama 2 musim. Kontrak Jay di Venezia masih berlaku sampai musim panas 2027. Setelah memastikan Venezia promosi ke Serie A, Jay Itzes sudah ditunggu skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. PSSI langsung menyiapkan tiket kepulangan Jay Itzes seperti dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Menurut jadwal, Jay Itzes akan pulang ke Indonesia per 4 Juni dan kemungkinan akan sampai pada tanggal 5 Juni 2024. Shin Tae-yong sadar betul kondisi pemain setinggi 195 cm itu tidak cukup bugar usai membawa Venezia bertanding di play-off. Oleh karenanya, ia menyebutkan untuk 6 Juni pertandingan lawan Irak Jay Itzes tidak akan bermain, ujar Shin Tae-yong di lapangan B Senayan, Jakarta, Selasa, 28/5/2024. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda?